plus minus ya. Kalau 100 mili otomatis kan repeat kembali untuk pembeli itu kan bakal lebih lama ya. Cuman kalau emang plus minusnya itu kalau sisi plusnya ya berhubung Trafficnya berarti kan lebih nambah di toko kan ya. Cuman untuk barang-barangnya emang udah Fans, welcome back to Avi Talks. Kita ketemu lagi barengan Ngoro Medal. Langsung aja kita punya bintang tamu hari ini dari VB. Halo. Welcome, Andri. Thank you. Perkenalkan diri dulu dong, biar teman-teman juga tahu. Halo, nama gue Andri, gue dari VB Distribusi Indonesia. Gue selaku co-founder dari VB. Kita bergerak di industri vape udah mulai dari 2019. Tapi kalau gue sendiri mulai di vape itu dari 2017 ya. Dulu di retail, kalau udah tahu Platinum kali dulu. Platinum Vape. Oke. Berarti jebolannya Platinum. Oke. Platinum udah kayak sekolah ya. Dari 2017 sampai 2019 gue di Platinum di 2019 terakhir. Oke. Habis itu akhirnya lu bergandengan sama Budi Ya, adalah VB. jadi VB. Jadi ini adalah B itu bahasa Indonesia apa ya? B itu kayak pantai. Iya, kayak pelabuhan gitu ya, kayak pantai. Iya. Oke. Vape Bay. Oke. Dan Vape Bay ini kan fokusnya di distribusi ya. Betul. Dan gak jarang kita ketemu barang-barang antik atau unik yang dijualnya di Vape Bay ada, di yang lain belum ada. Itu nggak jarang. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Itu bagian dari strategi VB ya. Kita lebih fokus emang kalau barang ke distribusi pegang banyak pihak itu kadang pada satu sisi kontrol harga susah. Ya kan, terus kita kalau kita pegang sendiri itu kan kita lebih enak. Berarti lu impor sendiri ya? Impor sendiri. Oke. Kalau kita pegang sendiri itu kan lebih enak buat after sales juga, kita bisa kontrol harga. Oke, tetapi berarti ketika lu memasukkan sebuah brand yang notabene dia adalah sesuatu yang sendirian, berarti dia kan ada spesies sendiri. Ketika spesies sendiri berarti kan harus ada educated tentang produknya, branding tentang produknya. Notabene lebih sulit pasti dibandingin orang-orang yang berjualan terhadap momentum yang udah ada, benar dong? Nah itu apa yang dilakuin VB buat ngebalance itu? Kita ya branding kita lakuin di branding, kita edukasi kita lakuin di media sosial, kita tetap lakuin. Terus kita after sales juga kita tetap layanin. Pokoknya after sales dalam arti berarti lu punya kayak customer service, customer care. Oke. Kayak sekarang kita kan lagi pegang itu dari Titan Fikri itu kan kita distributor buat Indo. Oke. Itu kan kita after sales, warranty kita semua layanin. Kita juga ngasih ada promosi kayak drip tip. Kita customer kan kita dapat feedback kalau mereka lebih suka sebenarnya drip tip yang versi global, yang kasih AG drip tip. Jadi kan berhubung customer minta permintaan banyak, kita sediain, kita kasih mereka free. Untuk AG drip tip kita masih tetap ngedengerin customer maunya apa, masih kita follow up. Ya, berarti poinnya adalah menjadi distributor sekalipun, apalagi soal distributor, sangat diperlukan tanggung jawab akan brand yang dikelolanya. Iya, benar ya? Betul. Oke, VB sendiri basisnya sebenarnya di Jakarta Utara ya? Jakarta Pusat. Masih masuk pusat ya? Masih masuk pusat. Oke, pusat. Nah, jadi buat teman-teman juga, misalnya toko-toko retail yang bingung nyari distributor di daerah sekitaran Jakarta Pusat, bisa juga kontak nih ke VB. Nanti ada Instagramnya, bisa DM dan lain-lain. Terus gue juga kepengen nanya sebenarnya apa yang terjadi di VB di masa pandemi kayak sekarang. Misalnya di 2020-2021 ada toko-toko yang mungkin merasa terpukul dengan ada situasi daya beli yang menurun. Dengan data-data yang ada kita bisa lihat di pemerintah, berita dan lain sebagainya gitu kan. Apakah menjadi dampak yang memang membuat VB juga mengalami penurunan atau justru malah sebaliknya? Penurunan pasti ya, soalnya emang daya beli masyarakat dari mulai paling bawahnya pun pasti drop, pasti daya belinya kan mengurangi. Mereka nggak ada yang sebagian dirumahkan pas pandemi awal, otomatis daya beli menurun, otomatis ke kita juga ngaruh. Toko-toko mungkin stoknya makin dari awalnya sebelum pandemi itu mereka lebih agresif, jadi lebih selektif gitu kan. Itu pasti ngaruh ke omset. Kita juga pemilihan barang dari luar pun kita harus lebih selektif juga gitu. Nggak bisa asal masukin aja kayak sebelum pandemi gitu kan. Dan kalau gue mau nanya, apa yang membuat strategi apa yang kalian lakukan supaya memastikan bahwa produk kalian itu pasti bisa diserap dan habis di toko retail teman-teman? Pemilihan barang sih kita lebih selektif, kita mungkin lebih. Tapi kan pemilihan barang dalam artian kebanyakan vaper datang ke toko vape, dia akan bertanya kepada vaporista yang mana nih, karena belum tentu mereka misalnya bisa datang
oh saya mau RDA ini, Ya. saya mau RTA ini, saya mau liquid ini, kan belum tentu gitu kan. Ya, ya, ya. Kecuali brandingnya bagus banget Ya. gitu. Ya kita sih lebih pilih barang-barang yang emang udah biasa di para vapers ya, kayak produk-produk kayak Fuku segala macam gitu kan udah vapers bagi misalkan udah tahu kan ya kalau produk-produk kayak Udah tahu pabrik- bahwa kualitasnya itu banyak produknya yang bagus dan banyak Ya. yang retur gitu ya. betul. Udah kayak gitu ya, produk-produk kalau pabrik-pabrik baru mungkin kita lebih selektif. Kita kan dapat sampel pabrik-pabrik baru kan banyak juga kan sebenarnya. Cuma kan kita lihat dulu lah dari kualitas, mungkin kualitasnya bagus. Cuma kan kita belum tahu kalau kalian coba mungkin bagus, cuma nggak tahu defect rate-nya berapa persen gitu kan. Terus juga apa emang nanti ketersediaan coil gimana. Nah itu segala macam. banget, itu banget. Karena banyak banget coil sama cartridge yang tiba-tiba keputus tengah jalan, Ya. di mana teman-teman vapor akhirnya pusing, akhirnya terpaksa ganti device lagi. Sebenarnya itu lebih ke tanggung jawab produsen sih ya, ke distributor juga. Gimana caranya distributor itu kita selama ini kalau memang produk itu kita jual dengan baik, kita pasti selalu sediakan secara continuous cartridge dan coilnya sih. Ya, nah semoga semua distributor bisa berpikiran hal yang sama gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai ini kayaknya udah nggak terlalu kenceng, permintaannya kecil, udah nggak usah deh. Ya. Jangan dong. Yang dipikirin tuh adalah ekosistem selalu. Sistem end usernya itu kan. End usernya harus dibuat happy. Value apa yang kalian bisa kasih ke end user itu penting banget. Iya. Jadi jangan cuan doang. Setuju. Ya kan? Tuh. Nih gue berani ngomong gini loh meskipun gue produsen gitu. Gue prinsipal gitu. Gue bukan distributor tapi gue berani ngomong kayak gitu. Dan gue berharap lebih banyak orang lagi yang berani dan berpikirnya semakin lurus. Industri ini butuh gerakan-gerakan orang-orang yang memang visioner dan on the track. Jangan belok-belok yang nggak jelas. Terus kalau misalnya sekarang kita lihat 100 mili kan hilang bro. Betul. 100 mili sudah hilang ya kan per Januari 2022. Ya. Di mana liquid artinya nanti cuma ada paling besar adalah 60 mili. Kita belum tahu detailnya lagi karena masih ada PMK susulan untuk saat ini pada saat video ini dibuat. Tapi lo melihatnya dari perspektif lo, apakah ini akan berdampak baik atau berdampak tidak baik atau gimana? Untuk sisi retail plus minus ya. Kalau 100 mili otomatis kan repeat kembali untuk pembeli itu kan bakal lebih lama ya. Cuma kalau emang plus minusnya itu kalau sisi plusnya ya berhubung Trafficnya berarti trafficnya lebih nambah di toko kan ya. Cuma untuk barang-barang yang emang udah identik dengan 100 mili itu berarti bakal ada penyesuaian lagi dong. Ya itu untuk 60 otomatis mili. perlu yang namanya kemampuan adaptasi. Betul, yang adaptasi. betul bagus oleh produsen. Betul. Ya. Customer juga kan apa yang udah kebiasa 100 mili mungkin mereka butuh adaptasi lagi ketika barang itu berubah ke 60 mili. Betul. Makanya kalau produknya tidak memiliki value yang cukup Betul. kuat, orang bisa jadi akan meninggalkan brand itu, betul kan? Ya, Makanya kenapa brand harus memiliki value yang sangat tinggi. Betul. Dan ada beberapa barang sebenarnya dari 60 mili pindah ke 100 malah jadi nggak jalan. Iya, ada yang dari 60 ke 100 ada yang nggak jalan, Ya, ya kan? ada. Dari 100 ke 60 juga bisa jadi begitu. Makanya nanti gimana pasar itu bakal reaksi ya. Kalau gue boleh koreksi, mungkin bukan pasar yang mereaksi, tapi apa yang bisa dilakukan produsen agar bisa memastikan market itu tetap stable terhadap brand-brand kalian. Betul. Karena apapun yang ada di dunia ini tidak tercipta dengan sebegitunya doang tiba-tiba terjadi. Banyak orang yang melihat, oh market yang hangat di sini, saya main di sini, itu adalah bukan orang-orang visioner, itu orang-orang misioner. Ya. Ya kan? Betul. Misi om. Mau masuk nih numpangnya di momentumnya. Beda banget. Orang-orang yang visioner dia tahu bahwa apapun yang akan menghasilkan sebuah keberhasilan diperlukan edukasi dan fondasi. Betul. Ya, jadi lebih kepada gimana caranya produsen, sebagai distributor, prinsipal merespon keadaannya dan beradaptasi dengan cepat, melakukan hal yang tepat agar memastikan barang kalian bisa terserap dengan baik dan tidak menjadi beban kepada toko-toko retail. Ya, itu barang-barang kadang. Tapi kalau misalnya balik ke pertanyaan gue tadi, lu sebenarnya lebih senang sekarang yang 100 mili hilang? Menurut lu, prediksi lu akan lebih baik atau lebih baik tetap masih ada 100 mili menurut lu pribadi? Menurut Lo mau jawab apapun nggak ada yang salah di sini. saya sih lebih prefer ke 100 mili ya. Lebih prefer 100 mili ada? Ada. Why? Karena berhubung saya pribadi itu pakai liquid itu kan emang nggak variannya terlalu banyak itu mulu kan ya. Jadi kan kalau 100 mili kan enak lebih stoknya lebih lama. Saya mungkin pakai nggak harus kalau 60 mili kadang dulu pas pakai 60 mili itu saya sendiri sampai 2 botol, gue pakai 2 botol. Satu standby di mobil di mana, satu pakai sendiri. Kalau 100 mili lebih enak. Lebih banyak volumenya kan. Ya. Jadi kalau 60 mili mungkin nanti buat harus dia 2 botol minimal di tas. Ya. Nah, tapi berarti gini nih, ada kan kadang-kadang orang yang bilang vapers tuh selalu maunya yang baru apa, yang murah apa, ya kan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, karena ada juga vapor-vapor yang kayak Andri, ya kan. Gue sukanya ini ya gue pakai ini terus.
ya kan? Iya. Dan itu juga nggak salah. Jadi gue tuh dari dulu selalu bilang ada yang mungkin pro 100 mili, ada yang pro 60 mili. Gue selalu bilang dua-duanya nggak ada yang Nggak salah. salah. 100 mili fine, 60 mili fine. Regulasi seperti apa ya kita ikut aja, ya kan? Regulasi pemerintah seperti apa kita ikut. Dan kalau misalnya kita bilang 100 mili lebih nyaman, nggak salah. Nggak salah. Kan itu kan experience Iya, kita sebagai vapor. referensi Masing-masing. Iya. Gitu. Dan hasil yang diambil sama pemerintah gue rasa sudah cukup oke, karena itu juga mewakili majority vote gitu loh. Jadi sudah oke lah. Jangan Artinya kepalu. mementingkan kepentingan mayoritas. Betul. Dan angkanya juga jomplang waktu itu 80%. Jadi ya oke, ya masih setuju 100 mili ya, ikutin lah aturan yang udah ada. Betul. Terus kemudian cartridge dan disposable kan juga akan terhitungnya per mili nih. Betul. Ada yang milinya gede, misalnya let's say 6, 6 mili. 10 misalnya, tapi sih 10 udah nggak ada ya, karena dibatasi pemerintah sampai 6. Tapi ada juga yang cuma 1 mili. Lo lebih prefer sebenarnya yang kecil-kecil apa yang gede-gede tuh kalau buat closed system dan disposable? Kalau pakai ikut aturan tahun depan ini kan berarti pemilih itu bakal, kalau kita lihat yang agak berat ini itu sebenarnya di bagian disposable. Disposable itu kan rata-rata milinya gede kan ya? Iya. Ada maksimal di 6 mili. Berhubung per milinya itu peraturan dia kena di 6.000, berarti kan buat cukainya ini buat 6 mili itu 36.000, dia nggak bakal bisa fight. Ya itu secara produsen. Nah, Secara vapornya menurut lo lebih bagus yang mana? secara vapers lebih bagus sebenarnya yang 6 mili. Kenapa lebih bagus? Karena nggak harus sering-sering ganti. Tapi kan udah jadi mahal sekarang. Ya, sebenarnya kalau mahal itu kan. Tapi berapa banyak jaminan bahwa selama 6 milinya belum habis, mesinnya belum rusak atau koilnya belum gosong atau dan lain sebagainya di versi Ya, itu Bigos? salah satu faktor dari penunjang, dari device-nya. Dimana sebenarnya kalau closed system sebetulnya dia bisa lebih meminimalisir resiko-resiko itu, betul? Karena potnya sama cartridge terpisah. Ya, Dimana leaking akan sangat sulit terjadi di closed system, betul. ya kan? Ya. Karena tidak ada lubang tempat dia keluar. Ya. Nih gue berpikir dari sisi vapers ya. Ya. Biar ada perspektif yang berbeda gitu. Kalau gue bicara soal produsen juga gitu, gue berpikirnya nanti berbeda. Gue lagi coba directnya adalah gue sisi vapornya ini. Sebagai vapers kayaknya gue butuhnya gini nih menurut gue. Apakah lo akan masih bilang kira-kira yang besar lebih enak daripada yang kecil? Kalau secara milinya? Nggak selalu sih sebenarnya. Ya kan nggak selalu kan? Nggak selalu kan? Betul. Kadang pun 2 mili pun bisa beberapa hari kan kalau di bagian closed system gitu kan, kayak Kalau produk itu. Kalau gue enggak sih, gue 2 mili udah pasti sehari habis. Udah pasti sehari. Udah pasti sehari habis. Malah beberapa orang saya bertanya itu 2 mili bisa 2 hari mungkin ya kan. Ya logically sih harusnya memang 3 hari ya, logically ya. Gitu. Cuman bagi preferensi. kadang kan ya sama aja lah, kalau ada orang ngerokok mungkin yang sehari 3 bungkus, ada yang sehari sebungkus. Ya kalau di vape satu cartridge mungkin ada yang 3 hari, ada yang 1 hari, mungkin beda di sana. Berarti ya balik lagi, ya udah balikin aja deh ke vapornya, lebih suka yang mana. Kalau tetap masih mau main 6 silakan, mau main 2 silakan, mau main 3 silakan, 4 silakan kan gitu kan. Tapi yang penting adalah vapers pemilihnya harus bijak. Jangan membeli sebuah produk hanya karena tergimik atau tergoreng oleh keadaan. Beli itu barang yang sesuai dengan kemampuan kalian, kebutuhan kalian. Nggak harus selalu pakai mod yang misalnya, oh ini mahal lo bro, ini gengsi lo bro, terus lo pamer gitu. Padahal di mata kita gue enak banget ngeliatnya gitu. Ya jujur aja gitu kan, banyak vapers yang gue pakai mod keren nih bro, mahal nih bro, padahal sebenarnya dalam hati gue yang tahu sejarahnya dan lain sebagainya, gue dari 2013 kan vape gitu kan. Jadi kayak ngeliatnya kayak, ya Allah, nih orang kayak OKB, kayak orang apa, kayak norak jadinya kan. Padahal notabene orang yang punya mod kayak lu koleksi ada 50 biji aja diam-diam di rumah gitu. Mod high-end mod gitu. Iya, high-end mod. Ya jujur ngomong, high-end mod gue di rumah banyak, lu tanya nih yang megang kamera kalau saya. Tapi gue juga nggak norak kayak gitu. Malah gue pakai mod murah nih. Gitu. Betul, sesuai kebutuhan kita aja, nggak usah yang aneh-aneh. Dan nggak usah yang terakhir deh, yang pengen banget gue sampein, apa sebenarnya menurut lo yang diperluin industri kita di 2022 dari sisi lo sebagai yang pengusaha juga, vapers juga, sebenarnya Indonesia tuh butuh apa di tahun 2022 supaya industri ini bisa terus grow, tetap survive dan membesar? Industri ini butuh satu arah yang sama di antara semua stakeholdernya sih. Same direction, butuh arah, visi yang jelas, direction yang jelas.
Artinya untuk bisa mewujudkan itu, kira-kira yang diperlukan apa tuh? Sosialisasi. Sosialisasi. Berarti kalau gue nggak salah nangkep, ketika kita membutuhkan sebuah visi yang jelas, berarti harus ada seorang pemimpin yang mengarah kepada sebuah visi yang jelas itu dan menunjukkan jalannya, betul? Betul ya? Betul. Dan semoga nantinya pemimpin-pemimpin, leader-leader yang ada di industri vape ini bisa memiliki hal itu dan menyampaikannya ke bawah. Bisa mengaplikasikan, menyampaikannya ke semua pihak. Iya, semoga kayak gitu. Wih, thank you banget ya. Bro Andri buat waktunya, thank you banget udah datang paling pagi, ya kan. Hostnya nggak terlambat loh ya. Ini gara-gara salah jadwal. Thank you banget Vape, sukses terus. Salam juga buat Budi, ya. Maju terus dan semoga bisa terus berkembang. Teman-teman sekali lagi yang mau tahu banyak tentang vape nanti bisa follow juga Instagram vape. Oke? Salam satu waktu. Elah kayak lagi poin bola gue. Salam olahraga, Bung. Oke teman-teman, thank you banget ya buat yang udah nonton. Kalau kalian nontonnya di YouTube, like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalau kalian nonton di Instagram, jangan lupa juga komen, share. Kalian juga bisa reshare di story kalian supaya semakin banyak orang-orang yang mendapatkan konten-konten yang meaningful, akan semakin membuat isi otaknya juga semakin baik, berpikir lebih baik, nasib akan lebih baik. Jangan lupa berbuat kebaikan, sampai ketemu di episode berikutnya.